kita meneruskan rasa syukur dan tahadus binikmah bergembira terhadap perkawinan atau pernikahan penggabungan komplementari yang semoga beneran terjadi nanti. Iya, kita optimis akan terjadi, Pak. Dan itu sekarang mungkin belum karena masih sebelum cahaya, tapi kan cahaya berarti kan cahayanya akan memancar. Kan sekarang masih sebelum cahaya, kan berarti menjelang cahaya, berarti nanti akan ada momentum cahaya itu memancar. Nah, surat Ad-Duha tadi, Brang, itu kan sebenarnya kan kalau ditarik garis nuansanya dan ide-idenya kan mirip-mirip syair lagunya Leto belum cahaya itu. Jadi bahwa Tuhan itu berjanji akan melakukan hal-hal yang membingungkan manusia, menjawab kebingungan manusia, menjawab. Kan kita itu kalau stres, kalau terpepet, terus keadaan tidak bisa kita perbaiki, terus kita salah satu produknya adalah kita merasa Tuhan tidak dekat dengan kita, merasa tidak dikabulkan, merasa tidak disayang oleh Allah. Maka Allah kemudian memberi peringatan, jangan pernah berputus asa terhadap rahmatku, kan begitu. Nah, tapi sekarang kita kembali ke syairnya Leto ya, sebelum cahaya. Kan itu mirip, aspirasinya mirip banget, Bang. Jadi gimana tuh ceritanya itu, Bang? Itu mungkin keadaan yang universal neng manusia ya. Kadang ngerasa jauh, kadang ngerasa deket, kadang ngerasa ditinggalkan dan seterusnya. Walaupun kemudian ada konsep bahwa ketika dekat kita sedang diajari kemesraan, ketika jauh kita sedang diajari kerinduan. Tapi kadang-kadang dalam rindu itu juga mengandung kesesakan kan. Seperti itu. Jadi sebelum cahaya sendiri waktu itu cerita pada kondisi bahkan gelap, kemesraan itu kadang-kadang terselip, dalam kemesraan terselip kecemasan, iya, tapi di dalam kerinduan terselip harapan. Iya, kira-kira gitu ya, Pak? Iya, ada. Jadi kenapa judulnya sebelum cahaya? Karena memang kita yakin bahwa akan ada cahaya itu, walaupun keadaan sekarang masih gelap kan, misalnya gitu. Jadi ketika menunggu cahaya, sabar tuh, sabar, ada ini cahaya, tenang aja. Asal kita tidak berhenti melihat, mendengar. Kalau di liriknya, embun pagi yang bersahaja, angin yang berhembus mesra. Jadi banyak kejadian di sekitar ini yang perlu kita perhatikan, bahwa itu semua harapan-harapan yang sedang berkembang, sedang melayang-layang untuk menemani kita menuju cahayanya ini. Dan kalau nyambung sama yang seri 10 kemarin, ini kan kadang kita dalam keadaan putus asa gitu loh, kok ribut wayo ini kapan kita bangun bareng-bareng ini, kapan kita kok semua identitasnya kelompok yang identitasnya kok pinternya itu berbeda dan bertengkar. Kok kurang pinter dan kurang punya kecenderungan untuk menemukan kesamaan, kesatuan, persatuan dan kerjasama. Kalau kepandaian tuh kepandaian saya tidak meragukan ya, banyak orang Indonesia pandai. Tapi kemudian kalau kepandaiannya kemudian diidentitaskan pada kelompok dan bukan kepada Indonesia, cuman alangkah sayangnya kita punya identitas bersama sebagai satu bangsa yang bisa merangkul kita semua untuk bisa sedikit membelakangkan perbedaan, memajukan persamaannya cinta sama Indonesia, terus saling nyumbang kelebihan masing-masing untuk kemajuan bersama. Karena nek maju bersama sing seneng ya semua ya. Kan itu cahaya yang diharapkan kan gitu. Makanya ada idiom al-ammarah bisu itu, jadi manusia itu punya dorongan dari dalam jiwanya untuk cenderung kepada keburukan. Ya, ammarah, ada kepemimpinan psikologis atau ada hawa kejiwaan dari dalam diri manusia itu untuk mendorong dia ke asu itu keburukan. Gitu. Ya, mungkin kalau pandangan saya pribadi, yang dia sendiri tidak menganggap itu keburukan karena itu kebaikan buat pribadinya, tapi belum tentu kebaikan untuk kelompok untuk orang banyak. Nah, ini kan perlu kedewasaan pada level itu, dan ini benar-benar terrefleksi pada revolusi mental dan revolusi akhlak itu tadi, dua konsep yang makanya mentalitas yang dahsyat akan menjadi destruksi kalau tidak ditemani dengan akhlak yang tertata, yang clean gitu ya, yang clear, melihat masa depan gitu ya, Bang. Dan sebaliknya juga,
sebaliknya juga. Akhlak yang kalau dalam skala besar kan ada peribahasa agama tanpa sains itu lumpuh, sains tanpa agama itu buta. Itu lupa. Ada ekspresi lain seperti yang mirip seperti itu, bahwa konsep yang sama-sama baik tidak harus selalu substitutif. Konsep yang baik sangat mungkin untuk menjadi komplementer, dan sebenarnya itu berakar pada musyawarah untuk mufakat yang sudah jadi sila keempat yang kita percayai angkat bareng-bareng. Iya, dan itu tidak kita kurikulumkan, Brang, dan tidak kita workshopkan, tidak kita latihkan kepada anak didik dan anak-anak kita di keluarga maupun di sekolah. Bahwa jarak antara musyawarah menuju mufakat ini kan dibutuhkan mental yang baik, mental yang kuat, keikhlasan, dibutuhkan akhlak yang tepat dan seterusnya kan gitu. Jadi ini kan tidak ada kurikulumnya, tidak ada workshopnya kan gitu. Sehingga jarak antara musyawarah ke mufakat ini di situ justru terjadi pertengkaran, fitnah, saling membuli, saling menista, saling meremehkan, saling menghina, sampai serendah-rendahnya gitu ya. Ini balik-balik ke kita itu tadi, untuk musyawarah untuk mencapai mufakat ya, harus sadar bahwa ketika ada perbedaan pendapat, yang terjadi adalah kesimpulan optimal, bukan kesimpulan maksimal, di mana ide dari pihak yang berlawanan itu pasti ada yang berkurang, terkikis sedikit, yaitu namanya berkompromi seperti itu untuk mencari kebaikan bersama. Ya, semua orang kan punya sudut pandang kebaikannya. Dan kompromi kalau menuju atau berlandaskan kepentingan bersama kan bagus. Iya. Yang tidak bagus adalah kompromi terhadap sesuatu yang berlawanan, yang dia sendiri secara ide atau secara substansi dia sesungguhnya tidak setuju. Dia tidak mau. Itu namanya, itu kan kompromi yang destruktif ya. Nah, kompromi yang dibutuhkan adalah ngalah. Ya. Karena tahu untuk kebaikan yang lebih besar. Iya, untuk kebaikan yang lebih besar. Jadi itu dari urusan sistem bernegara sampai urusan makanan. Iya betul, sampai urusan nanti malam makan di mana, rembuk, cari yang pas antara 3 orang yang punya usul beda. Bikin prasmanan itu misalnya berdebat, ini tempenya jejer sama sambal, apa tempenya dicampur sambal menjadi tempe penyet dan seterusnya, itu kan ada pertimbangannya. Nah, orang yang punya ide harus siap untuk menerima apa yang terbaik untuk semuanya. Untuk semuanya kan gitu. Benar. Kalau misalnya pakai contoh itu, kemudian yang paling gampangnya lah ya, ada tempe yang ditata dan ada sambal sendirian dan ada sambal yang dicampur sama tempe. Ini kan idenya dari semua orang, walaupun ide si satu orang tidak terpenuhi 100% karena tidak 100% tempe yang seperti dia harapkan. Berarti jarak antara mufakat atau musyawarah menuju mufakat itu kan membutuhkan, kalau pada manusianya membutuhkan ilmu yang utuh, yang lengkap, membutuhkan mental yang baik, membutuhkan akhlak yang dia mau ikhlas menerimanya. Gitu. Artinya mungkin saya tidak laba banyak, tapi ini baik untuk semuanya maka saya ambil. Atau kalau agak lebih universal, seburuk-buruknya dan sesusah-susahnya, seberat-beratnya, sesulit-sulitnya sesuatu yang harus saya lakukan, kalau itu untuk kepentingan bersama saya akan lakukan. Semudah-mudahnya, seenak-enaknya sesuatu, kalau itu hanya untuk keenakan saya sendiri, saya akan tinggalkan. Kan gitu kira-kira. Misalnya bahkan ini dunia bisnis pun melakukan ini. Iya. Misalnya ada 5 orang, semua bekerja sama keras dan seterusnya, itu mending dibagi adil semuanya daripada satu untung besar, terus tidak akan terjadi kerjasama berikutnya karena yang lainnya akan merasa terzolimi, nggak adil. Jadi memang untung tiap orang jadi tidak besar, tapi itu memungkinkan untuk terjadi kerjasama berikutnya sehingga berjalan nih bisnisnya. Kan ada cara berpikir itu juga. Jadi ini berlaku bahkan pada keluarga ya, Bang ya. Bahkan berlaku pada keluarga. Jadi misalnya ada ibu yang setengah mati memaksa anaknya untuk kuliah, misalnya kedokteran karena dianggap itu yang paling hebat gitu ya. Itu kan dua kemungkinan. Yang satu, anak itu akan tersiksa dan akan stres, bahkan bisa ingin bunuh diri karena merasa dianya, aspirasinya tidak berlaku. Atau dia bisa memilih satu metodologi torikoh atau tirakat. Ya udah, demi ibu saya akan habiskan waktu saya 5 tahun, 6 tahun untuk menuruti ibu saya, tapi setelah itu saya mohon
saya mendapatkan kedaulatan hidup saya, kan bisa juga. Bisa juga. Kalau saya membayangkan ini tadi, ini gambaran yang sangat enak menurut saya, di mana posisi musyawarah untuk menuju mufakat, di tengah-tengah itu ada jembatan tuh. Kalau saya membayangkan itu seperti nggosok akik. Untuk menjadi akik yang bagus kinclong, itu tidak mungkin batunya tidak terkikis. Batu ini mesti ono sing hilang itu, terkikis oleh batu yang lain, ada agar ada serbuk-serbuk yang hilang di situ. Nah, gunanya dua pendapat yang berbeda terus bermufakat adalah gesrei yang serbuk-serbuk yang tidak marai kinclong itu tadi, sehingga hasilnya adalah kinclong. Jangan eman sama gagasan yang dipotong nih dikit-dikit sana sini tidak terpenuhi, karena jangan-jangan itu karena hilangnya sesuatu bisa merupakan bagian dari harmoni dan keindahan. Iya, justru yang membuat ide kinclong, justru yang tidak kinclong itu hilang. Dalam kan musik ya, pengennya melodi gitarnya pengen dominan semua. Sedemikian rupa, tapi untuk komposisi bersama sebaiknya ini off dulu, sekarang ngalah dulu, sekarang keyboard dulu, sekarang biola dulu dan seterusnya. Nah, itu yang disebut harmoni, ngikis tadi itu ya. Nah. Kalau ngikuti nafsu pribadi ya nggak ada yang namanya band. Semua pengen ngedrum saenake, semua pengen ngebas hebat-hebatnya. Nggak akan ada perkawinan. Nggak akan ada perkawinan harmoni yang bersama. Jadi kesimpulannya menurut saya, Brang, baik dalam urusan bernegara, pembangunan nasional, urusan bermasyarakat, sampai urusan diri sendiri dan keluarga, itu memang sebaiknya ada kesadaran untuk menempuh dengan cara-cara dan metode dan pengetahuan tertentu dari posisi musyawarah ke mufakat. Jadi setiap keluarga sebenarnya perlu berlatih ini. Berarti parpol itu tugas utamanya itu sebenarnya. Berlatih itu. Jadi dia parpol bikin acara-acara di masyarakat untuk workshop, untuk melatih beragam-ragam macam-macam yang hasilnya bukan bertentangan dan bermusuhan, tapi untuk mengharmonikan. Nah, itu satu pembelajaran yang luar biasa, tidak mudah. Saya ingin menggarisbawahi lagi. Ini di tengah jembatan ini antara musyawarah menuju mufakat ini, modal yang paling harus dimiliki adalah kekuatan mental dan akhlak yang dan baik, pengetahuan akhlak yang jelas. Jadi ketika dua ini kawin, kita akan bisa mengaplikasikan musyawarah untuk mufakat, potensi mengaplikasikan itu jauh lebih besar. Sip, Brang. Jadi ini kegembiraan kita sudah menuju makna-makna ini ya. Jadi saya bersyukur kepada Allah, saya bergembira tidak hanya dari janji Allah, tapi juga dari elaborasi pengetahuan dan ilmu manusia, kita bisa sampai kepada kesimpulan bahwa setiap keluarga, setiap orang, setiap komunitas, setiap parpol, setiap ormas, apalagi pemerintah nasional dan semuanya itu harus punya kesadaran bahwa kita itu perlu menempuh jarak yang selamat dari musyawarah, selamat sampai ke mufakat. Karena yang kita alami adalah di tengah jalan belum sampai ke mufakat, kita bertengkar terus, tidak habis-habis, sampai saya stres tadi pagi itu kan gitu. Ini kok bertengkar, semua itu bertengkar aja isinya. Dan itu tidak berhenti kalau kiamat kayaknya. Kiamat, misalnya Tuhan sudah mengumumkan di langit, ini kiamat seminggu lagi gitu ya. Itu debat jam berapa? Iya, kita masih cari waktu sebelum kiamat itu untuk memuaskan nafsu kita al-amarah bisu tadi itu untuk bertengkar. Jadi alhamdulillah ini kita menemukan substansi pendidikan yang sangat substansial, sangat esensial, sangat inti, sangat mendasar yang bisa kita lakukan di semua level, semua segmen dan semua skala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.